Ahlan wa sahlan guys, kali ini saya akan mereview Huawei Nova 5T. Sebenarnya HP ini udah dirilis tahun 2019, tapi sampai saat ini Nova 5T masih cukup populer. Dikarenakan harga yang makin terjangkau dan masih tersedia Google Mobile Service. Jadi apakah HP ini masih layak di tahun 2021? Let's find out. Oh, ini kan nggak nyermin. Mahir Gadget, like and subscribe. Kita mulai dari desain dan build quality. HP ini menggunakan material kaca di bagian depan dan belakang, tapi Huawei tidak menyebutkan tipe kaca yang digunakan di HP ini. Pada unit yang saya miliki, sudah ada goresan pada layarnya. Saya juga nggak tahu kapan atau apa penyebabnya, jadi lebih baik kalian gunakan tempered glass dan casing untuk jaga-jaga. Pantulan cahaya dari bodi belakang terlihat cukup unik, karena ada efek yang tidak biasa dan menurut saya lumayan keren. Framenya terbuat dari aluminium dan memiliki lengkungan yang simetris dari bagian depan dan belakang. Hal ini tentunya menambah kenyamanan grip dan terlihat lebih premium. Untuk dimensinya saya suka banget. Dengan ukuran layar 6,26 inch, HP ini masih nyaman banget di tangan. Apalagi bobotnya cuma 174 gram. Sudah saya katakan di video sebelumnya, Huawei Nova 5T adalah ukuran HP favorit saya. Alasannya sih simpel. Dimensi HP ini ada di tengah-tengah HP sekarang pada umumnya, jadi nggak begitu besar atau terlalu kecil. Ukuran layarnya juga udah cukup banget bagi mayoritas orang. Pengalaman main game, nonton film, dan lainnya masih sama-sama nyaman dengan layar yang ukurannya lebih luas. Fingerprintnya ada di tombol power dengan posisi yang pas. Terlebih lagi sensor ini bisa membaca fingerprint dengan cepat dan akurat. Seperti yang kalian tahu, HP ini nggak punya colokan headset dan slot untuk microSD. Kabar baiknya, Huawei masih cukup baik untuk menyertakan headset di box pembelian. Sekarang kita bahas layarnya. HP ini menggunakan panel IPS LCD dan kualitasnya terbilang baik. Ada dua pilihan warna yang tersedia, normal dan vivid. Saya selalu gunakan mode vivid karena warna yang terlihat lebih hidup dan nggak pucat seperti mode normal. Selain itu, kalian juga bisa atur temperatur layar sesuai selera masing-masing. Bagi kalian yang suka nonton film di Netflix, maka kalian bisa menikmati konten HD karena HP ini sudah mendukung Widevine L1. Pada kondisi terik matahari, layar HP ini masih bisa dilihat dengan jelas karena tingkat kecerahan yang tinggi. Sedangkan dalam kondisi low light, layar ini masih nyaman dipandang karena kecerahan bisa diturunkan ke level yang rendah. HP ini masih menggunakan refresh rate standar 60 Hz, tapi dibantu dengan chipset yang powerful dan sistem UI yang ringan, maka scrolling dan buka tutup aplikasi terasa mulus. Kualitas speakernya terbilang standar, clarity-nya cukup baik tapi volumenya kurang nendang. Untuk performanya, maka Nova 5T adalah yang terbaik di kelasnya. Skor yang didapat dari aplikasi benchmark jauh di atas pesaing-pesaingnya. Seperti Antutu Benchmark yang menyentuh angka 400.000, begitu juga skor tinggi pada 3D Mark Wildlife Test. Untuk mendapatkan performa maksimal, maka kalian harus aktifkan mode performa. Karena mode default pada Nova 5T membatasi clock speed pada chipset untuk menghindari overheating. Yang jelas ini berimbas ke skor yang lebih kecil, tapi dengan suhu dan pengurangan baterai yang lebih rendah. Saya coba jalankan aplikasi Antutu Benchmark sebanyak 5 kali, dengan mode default dan mode performa. Maka hasil kedua mode punya skor yang tidak konsisten. Selanjutnya saya tes menggunakan CPU throttling sebanyak 4 kali. Pada mode default bisa kita lihat performa maksimal hanya dicapai di menit pertama. Setelahnya performa turun 40% dan stabil sampai akhir tes. Hasil yang stabil dari tes 2, 3, dan 4 bukan berarti stabil di performa tinggi, melainkan stabil di penurunan 40%. Bisa kita lihat skor terbaik dari tes 2, 3, dan 4 jauh dari performa terbaik di pengujian awal. Dan ini adalah grafik dari mode performa. Beberapa kali performa naik turun sebanyak 30%, yang artinya lebih baik dari mode default yang stabil di performa rendah. Tapi hal seperti ini memang wajar, mengingat chipset yang digunakan kelas flagship dan fokus ke performa. Berbeda dengan chipset mid-range yang rata-rata kurang powerful tapi lebih stabil. Yang jelas chipset ini punya potensi yang jauh lebih baik, terutama dalam kondisi yang ideal. Saya coba lagi untuk menjalankan Antutu Benchmark di suhu ruangan yang dingin. Maka hasilnya konsisten tanpa ada pengurangan yang signifikan. Baiknya lagi, penurunan performa pada mode default akan jarang kalian rasakan. Karena beberapa game berat aja bisa berjalan lancar pada mode ini. Seperti PUBG, Re Racing 3, Asphalt 9, Mobile Legends, Dead Trigger, dan lain-lain.
game-game ini akan berjalan dengan mulus tanpa kendala. Selain itu, HP masih terasa adem karena pembatasan clock speed pada chipset. Sedangkan untuk Genshin Impact, maka saya selalu aktifkan mode performa. Jika tidak, gameplay jadi patah-patah. Tapi efeknya HP jadi panas dan baterai yang lebih cepat habis. Untuk ketahanan baterai, maka Nova 5T terbilang baik. Nonton YouTube selama 2 jam penuh, baterai berkurang 16%. Untuk main PUBG selama 2 jam juga, baterai cuma berkurang 30%. Selanjutnya, game Genshin Impact selama 1 jam, dengan mode performa, baterai berkurang 27%. Sedangkan pada mode default berkurang 19%. Sekarang kita bahas kameranya. Kadang-kadang hasil foto dari kamera utama dan ultrawide memiliki temperatur yang agak warm. Tapi di kondisi ideal, maka hasil fotonya memiliki warna yang baik dan akurat dengan keadaan sebenarnya. Untuk dynamic range, HP ini terbilang baik walaupun di kondisi yang sulit sekalipun. HP bisa menghasilkan foto yang seimbang antara highlight dan shadow, tanpa ada penurunan kualitas pada bagian shadow. Mengaktifkan mode HDR tidak akan memberi perbedaan pada hasil fotonya. Dan ini adalah hal yang positif, karena kalian tidak perlu mengubah mode untuk mendapatkan foto yang baik. Detailnya terbilang standar, dengan mode auto maka terlihat efek sharpening yang kuat. Mengaktifkan mode 48 megapiksel kadang-kadang menambah sedikit detail. Tapi jika kita lihat bukit di background, detailnya kurang lebih sama. Mode auto terlihat over sharpen, sedangkan mode 48 megapiksel terlalu soft dan muncul banyak noise. Di sampel lain, mode 48 megapiksel tidak menambah ketajaman foto sama sekali, jadi saya sarankan untuk menggunakan mode auto aja. Pada kondisi low light, HP ini masih bertahan cukup baik. Hasil fotonya masih natural dan memiliki warna yang akurat. Pada kamera ultrawide, maka kualitasnya akan turun. Tapi dengan bantuan mode malam dan mode manual, kalian masih bisa mengandalkan kamera ini walaupun di kondisi low light. Pada mode malam, kalian diberi opsi untuk mengubah shutter speed dan ISO. Tapi saya lebih menyarankan untuk tidak mengubah apa-apa. Karena ketika saya coba menambah shutter speed ke 32 detik, warna pada hasil foto jadi nggak karuan. Jadi kalau kalian ingin mengatur shutter speed, lebih baik gunakan mode manual. Kamera depannya sudah yang terbaik di kelasnya. Hasil fotonya memiliki dynamic range, warna, dan detail yang baik. Kalian juga akan mendapatkan bokeh alami dari kamera ini dikarenakan ukuran sensor yang besar. Untuk mendapatkan detail terbaik, kalian harus mengambil foto dengan jarak yang lumayan dekat, karena kamera ini nggak punya autofocus. Untuk perekaman videonya, semua kamera bisa menggunakan fitur electronic stabilizer, walaupun merekam dalam resolusi 4K atau Full HD 60 fps. Warna yang dihasilkan terbilang baik dengan dynamic range yang tinggi. Tapi ada yang saya keluhkan dari perekaman videonya, yaitu munculnya frame drop di hasil video. Hal ini beberapa kali terjadi, terutama ketika mengganti dari kamera utama ke ultrawide di saat merekam video. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat sampel berikut. Ini adalah perekaman video dari kamera utama dalam resolusi 4K. Sekarang kita cek stabilannya. Oke, sekarang kita ubah ke kamera ultrawide. Ya, sekarang sudah saya ubah ke kamera ultrawide, masih dalam resolusi 4K. Dynamic range-nya lumayan bagus ya, walaupun ini ada matahari di background, tapi foreground masih terlihat jelas. Itu gunung gede. Ini adalah perekaman video dari kamera depan. Maksimal resolusinya hanya Full HD, jadi belum bisa merekam 4K. Begitulah review Huawei Nova 5T versi My Air Gadget. Jadi, apakah HP ini masih layak di tahun 2021? Menurut saya masih layak, terutama jika kalian suka dengan HP yang compact. Selain ukurannya yang pas di tangan, HP ini terbilang ringan dan memiliki desain yang menarik. Chipset yang digunakan juga kelas atas. Dari segi performa, maka chipset ini berada di antara Snapdragon 845 dan Snapdragon 855.
Selain itu, kualitas kameranya terbilang baik dengan fitur yang lengkap. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Seperti biasa, terima kasih sebanyak-banyaknya sudah bertahan sampai akhir video. Like videonya jika kalian suka dan dislike aja kalau enggak. See you guys next time.